warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia, NIM 1805520127 dari kelas praktikum audit S1 program studi akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis dari Universitas Di Kubang, Semarang. Universitas Di Kubang, Semarang merupakan salah satu universitas yang berada di wilayah lingkungan Semarang yang berbasis pada entrepreneurship dengan berbagai pilihan fakultas di dalamnya. Salah satu fakultas unggulannya yakni Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Di Kubang, Semarang pada tahun 2020 hingga saat ini menjadi salah satu fakultas terpercaya dan terpilih di bidang ekonomi dan bisnis karena memiliki keunggulan kompetitif berkelanjutan berbasis pada keuangan perbankan, berjiwa kewirausahaan, menguasai teknologi informasi dan komunikasi serta berdaya saing nasional. Tercapainya penyelenggaraan tata kelola yang baik dan profesional di seluruh lingkungan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Unisbank Semarang menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan, cerdas dan cakap dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berbasis pada keuangan perbankan, serta desain sistem administrasi yang mampu menyiapkan seluruh program studi memperoleh akreditasi A, dan menghasilkan rancangan pengembangan dosen studi lanjutan jenjang di strata 3. Nah, video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi persyaratan penilaian ujian akhir semester dari mata kuliah praktikum audit yang diampu oleh dosen pengampu yang terhormat Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau akan sharing kepada teman-teman semua mengenai materi perkuliahan praktikum audit, yaitu mengenai pengujian substantif atas surat berharga pada hal ini adalah saham dan juga aktiva tetap. Nanti di video ini akan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, bagian pertama saya akan menjelaskan mengenai materi teori praktikum pengujian substantif ini berupa teori-teori. Jadi apa sih pengujian substantif itu dan tujuannya apa? Lalu yang pada bagian kedua adalah perhitungan dan juga penyusunan kertas kerja audit yang diperlukan. Nah, teman-teman di sini bisa pakai dua media karena ini materi praktikum, jadi saya harap teman-teman juga ikut berpraktik bisa menggunakan dua media. Yang pertama adalah media laptop dengan menggunakan program Excel, dan yang kedua adalah menggunakan media tulis tangan. Bisa pakai folio, buku tulis, ataupun HVS dengan bantuan penggaris dan juga ballpoint. Tapi lebih saya sarankan menggunakan folio karena sudah bergaris, jadi nanti bisa lebih memperingkas waktu dan ukurannya juga lebar. Nah, sebelum lanjut videonya, saya akan memberikan pesan kepada teman-teman semua untuk selalu stay at home dan juga selalu mematuhi protokol kesehatan kalaupun sedang berada di luar ruangan, serta kurangi mobilitas karena angka kasus COVID sedang naik sekali. Nah, biar sama-sama angkanya turun, jadi mari kita sama-sama semua stay at home dan belajar dari rumah dengan menonton video ini, termasuk juga belajar dari rumah ya teman-teman. Jadi mengurangi mobilitas di luar dan semoga bisa menekan angka kasus COVID. Jadi selain itu juga pola hidup sehat juga harus diterapkan dengan berjemur setiap hari, minum vitamin, makan dan minum yang bergizi. Semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke? Sekarang lanjut aja ke video pembelajarannya. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai pengujian substantif atas surat berharga dan juga aktiva tetap. Pengertian pengujian substantif, jadi pengujian substantif ini merupakan prosedur-prosedur pengauditan yang dibuat oleh auditor untuk menguji atau mendeteksi kesalahan salah saji material dalam nilai rupiah yang mempengaruhi langsung kebenaran dari saldo-saldo dalam laporan keuangan. Auditor ini apa dan siapa? Jadi auditor ini merupakan sebuah profesi seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan tugas audit atas laporan keuangan dan kegiatan suatu perusahaan, organisasi, lembaga, ataupun instansi. Nah, kertas kerja audit yang dipakai hasil outputnya dari pengujian substantif ini itu apa? Jadi kertas kerja audit atau KKA ini merupakan catatan-catatan yang dibuat dan data-data yang dikumpulkan oleh auditor secara sistematis pada saat melaksanakan tugas audit. Kertas kerja audit harus mencerminkan langkah-langkah kerja audit yang ditempuh, pengujian-pengujian yang dilakukan, dan juga informasi yang diperoleh serta kesimpulan hasil audit. Kapan sih pengujian substantif itu diperlukan? Jadi waktu pelaksanaan pengujian
pengujian substantif ini kapan? Jadi auditor juga perlu menentukan waktu yang tepat untuk melaksanakan pengujian substantif tersebut karena dapat mengetahui tingkat risiko deteksi yang dapat diterima mempengaruhi penentuan waktu pelaksanaan pengujian substantif. Jika risiko deteksi rendah, maka pengujian substantif lebih baik dilaksanakan saat atau dekat dengan tanggal neraca. Pengujian substantif atas surat berharga. Jadi surat berharga seperti saham yang dimaksud di sini serta kayak obligasi termasuk ke dalam jenis investasi jangka pendek. Jadi investasi merupakan penanaman uang di luar perusahaan yang dapat berupa surat berharga atau aktiva lain yang tidak digunakan secara langsung dalam kegiatan produktif perusahaan. Jadi pengujian substantif atas surat berharga adalah membuktikan bahwa saldo akun investasi jangka pendek dan akun investasi jangka panjang telah dicantumkan dengan sesuai peraturan pelaporan laporan keuangan yang ada dengan menggunakan beberapa prosedur yang digunakan oleh auditor tadi. Tujuan pengujian substantif terhadap surat berharga yang pertama adalah memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan investasinya di sini berupa surat berharga ya teman-teman. Lalu yang kedua membuktikan bahwa saldo investasi mencerminkan kepentingan klien yang ada pada tanggal neraca dan mencerminkan kejadian transaksi yang berkaitan dengan investasi selama tahun yang diaudit. Lalu yang ketiga, membuktikan kelengkapan transaksi yang dicatat selama tahun yang diaudit dan kelengkapan saldo investasi yang disajikan di neraca. Lalu ada membuktikan bahwa saldo investasi yang dicantumkan di dalam neraca merupakan milik kliennya. Membuktikan kewajaran penilaian investasi yang dicantumkan di neraca dan membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan investasi di neraca. Lalu ada pengujian substantif atas aset tetap atau aktiva tetap. Jadi aktiva tetap adalah suatu kekayaan perusahaan yang memiliki wujud dan memiliki nilai ekonomis lebih dari 1 tahun yang diperoleh perusahaan dengan menggunakan kegiatan perusahaan dan tidak untuk dijual. Aktiva tetap digolongkan menjadi tanah, bangunan, peralatan, kendaraan, mebel, dan lain-lain. Jadi pengujian substantif atas aset tetap merupakan suatu prosedur yang digunakan auditor untuk mengetahui apakah terdapat salah saji dalam penyajian laporan keuangan mengenai aktiva tetap suatu perusahaan. Lalu selanjutnya ada tujuan pengujian substantif atas aset tetap atau aktiva tetap. Jadi yang pertama memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang berkaitan dengan aktiva tetap. Lalu membuktikan keberadaan aktiva tetap dan kejadian transaksi yang berkaitan dengan aktiva tetap yang dicantumkan di dalam neraca. Yang ketiga membuktikan hak kepemilikan klien atas aktiva tetap yang dicantumkan di neraca, serta membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan aktiva tetap di neraca. Selanjutnya ini ada studi kasus yang diberikan oleh Pak Arif. Jadi teman-teman boleh banget nih pause videonya terlebih dahulu, kalian pahami benar-benar soalnya, benar-benar dilihat dulu. Jadi ada ini yang pertama studi kasus mengenai surat berharga. Sesuai dengan surat yang telah diterima dari PT Putri Salsabila, berikut informasi transaksi yang telah dilakukan dengan PT Putri Salsabila selama tahun 2018. Jadi ini ada tanggalnya 5 Januari, 12 Januari, 20 Januari, 6 Februari, 6 Februari, 6 Maret, dan seterusnya. Nah, ini pembelian atau penjualan, harga dan brokerage fee. Ini brokerage fee itu bisa disebut komisi ya teman-teman, komisi. Jadi ada tanda kurung ini merupakan transaksi penjualan. Kalau yang nggak ada tanda kurung ini transaksi pembelian. Jadi semisal tanggal 5 Januari, menjual 65.450 lembar saham PT Savero. Ini ada 2 PT nanti, PT Savero dan PT Riki. Jadi ini harganya dan ini komisi yang diberikan. Lalu pada tanggal 12 Januari membeli 75.500 lembar saham PT Savero. Dan seterusnya. Jadi pembacaannya seperti itu, membedakan mana yang dibeli dan mana yang dijual.
Kalau yang dijual ada, ini ada tanda kurungnya, kalau dibeli itu nggak ada. Dan ini harganya, ini komisinya. Nah, silakan di-pause, silakan dipahami terlebih dahulu. Lanjut. Nah, lanjutannya, ini nilai tercatat surat berharga yang dinilai pada nilai wajar melalui laba rugi atau kertas kerja gitu ya, laba rugi tanggal 31 Desember 2017 sebagai berikut. PT Riki dan PT Savero, PT Riki 75 lembar dengan biaya perolehan 615 juta rupiah dan PT Savero 115.300 lembar dengan harga biaya perolehan 876.280 juta. Ini gunakan sebagai saldo awal nanti saat melakukan perhitungan. Lalu ada keterangan lagi pada tanggal 31 Desember 2018, nilai wajar ini adalah nilai wajarnya untuk 2018, saham PT Riki adalah sebesar 7.600 per lembarnya dan saham PT Savero 8.400 per lembarnya. Nah, kita diminta melakukan pengujian surat berharga yang dinilai pada nilai wajar melalui laba rugi di neraca 31 Desember 2018. Diminta ini adalah yang A, ini menyusun dan melakukan perhitungan kertas kerja audit E1 dan ini ada kertas kerja audit E3 ya teman-teman. Jadi ini bentukannya seperti ini. Nah, ini kalau nanti kepotong, ini kertas kerja audit E1 dan ini kertas kerja audit E3 yang B. Nah, ini yang diminta mengenai studi kasus surat berharga. Lanjut. Ini ada aktiva tetap. Nah, aktiva tetap ini mencatat beban depresiasi tahun 2018 sebesar 309.808.647 rupiah. Ini beban depresiasi yang dicatat PT Salsabila Putri pada tahun 2018. Nah, ini keterangan tambahan aset selama tahun 2018 itu sebesar ini semua di tanggal 26 Maret, 27 Maret, 28 Juni, ada pembelian dan pemasangan mesin lift di kantor pusat, pembelian forklift 25 feet tipe X, 5 sepeda motor Hyper tipe 125 dan ini biaya perolehannya. Ini boleh di-pause juga, silakan dipahami dulu. Yang ini adalah tambahan aset ya teman-teman. Ya, yang di bawahnya ini informasi penjualan atau penghentian. Yang ini tambahan aset, yang ini adalah penghentian selama tahun 2018 di kertas kerja F3, yaitu 30 Maret, 30 Juni, 29 Mei, 25 September. Keterangannya ini ada stempel mesin, rumah dinas Gunung Pati, mebel, dan 4 AC Adiwema. Jadi nanti digolongkan teman-teman mana yang termasuk ke dalam bangunan atau gedung, mana yang termasuk peralatan kantor, mana yang termasuk kendaraan apabila ada, dan nanti pokoknya digolong-golongkan supaya auditor lebih mudah gitu ya. Ini ada biaya perolehan yang diterima, dan akumulasi biaya perolehan, akumulasi depresiasi, dan kas yang diterima. Next. Nah, lanjutannya nilai tercatat aset tetap pada tanggal 31 Desember 2017 di kertas kerja tahun sebelumnya adalah sebagai berikut. Jadi ini jenis aset tetapnya, biaya perolehannya, dan akumulasi depresiasi. Ini tahun 2017, kalau tadi 2018. Nah, ini ada tanah, bangunan, mesin, dan peralatan ini sudah digolongkan. Jadi tanah ini berupa nanti ada tanah, bangunan ini bisa berupa gedung, berupa gedung pabrik dan lain sebagainya, mesin dan peralatan, kendaraan dan peralatan kantor. Nah, ini biaya perolehan dan akumulasi depresiasinya. Nah, ini kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan metode dan tarif depresiasi aset tetap dengan menggunakan metode garis lurus, gedung sebesar 5% per tahun. Ini per tahun semuanya ya, teman-teman. Mesin dan peralatan tarifnya 24%, peralatan kantor tarifnya 18%, kendaraan tarifnya 20%. Nah, kita diminta menyelesaikan kertas kerja F4, F1, F3. Nah, nanti saya akan menjelaskan mengenai F1, F2, F3, dan F4
Lengkap ya. Kalau F5 itu dibuat oleh klien sendiri, jadi tidak dibuat oleh perusahaan. Nah, jadi next kita akan membahas mengenai perhitungan dari studi kasus tadi. Nah, yang pertama ada ini data kasus ya teman-teman. Nah, ini data kasusnya. Ini tadi sudah saya pindahkan ke sini untuk mempermudah perhitungannya. Untuk mempermudah dan juga untuk lebih memperingkas waktu pengerjaan, untuk memperingkas waktu perhitungannya ya, karena saya sedang membuat video jadi nggak mungkin lama-lama nanti biar kalian tidak bosan. Nah, ini apa aja? Jadi yang pertama, data kasus pertama ada tanggal pembelian penjualan. Ini tadi cuma saya tulis ulang dan saya memberi tambahan kolom. Ini supaya lebih mempermudah nanti kalau pemasukan itu ya, memasukkan angka-angkanya. Ini ada harga dan brokerage fee atau komisi. Ini sama informasinya seperti tadi, nilai tercatat, surat berharga yang dinilai pada nilai wajar melalui laba rugi, tanggal 31 Desember 2017 bagi berikut. Jadi PT Riki 75 lembar tadi ya, dan juga PT Savero 115.300 lembar dengan harga perolehan seperti berikut. Lalu oh ya, maaf teman-teman, ini tadi ada kesalahan sedikit dalam penulisan angka di sini, harusnya 615 juta ya, tadi 815, ini sudah saya ganti. Nah, ini ada catatan lagi pada tanggal 31 Desember 2018, nilai wajarnya adalah sekian, PT Riki 7.600 lembar per lembarnya, dan harga saham nilai wajar PT Savero yaitu 8.400 per lembarnya. Nah, ini kita sudah ini data-data dari PowerPoint tadi sudah saya pindahkan ke sini, lalu kita masuk ke dalam perhitungannya. Nah, perhitungannya ini saya menggunakan tabel, ini menggunakan menggunakan metode FIFO atau first in first out. Jadi ini didapat dari mana? 31 Desember ini dari ini dia teman-teman. 31 Desember 2017 digunakan sebagai saldo awalnya yaitu 115.300 lembar dengan harga sahamnya nanti ini kan biaya perolehannya sebesar 876.280.000 gitu ya. Nah, kita masukkan ke dalam sini 876.280.000 dan harganya per lembarnya nanti diketahui dari jumlah dibagi dengan jumlah lembar. Nah, ini mungkin akan saya hapus biar teman-teman paham sebagian aja, jadi nggak semuanya. Jadi ini ada yang tanggal 5 itu penjualan, tanggal 12 pembelian, sampai sini aja ya. Ini ada kasus penjualan dan ada kasus pembelian, nanti gimana caranya biar teman-teman tahu gitu ya. Nah, sudah saya hapus seperti ini. Nah, kita lihat data kasus pertama yaitu tanggal 5 Januari. Kita langsung saja masukkan. Nah, seperti ini. Tanggal 5 Januari, terus ini kasusnya apa? Penjualan sebesar 65.450. Ditaruh di sini jumlah lembarnya, penjualannya. Nah, seperti ini. Dimasukin harga per lembarnya berdasarkan ini, saldo, lalu tinggal dikali. Nah, dikali, ketemu deh. Lalu ini gimana saldonya? Jadi jumlah lembar di tanggal 31 Desember tadi 2017 dikurangi yang terjual pada tanggal 5 Januari sebesar ini, terus nah tinggal dikali deh. Nah, sebesar ini. Lalu kita lihat transaksi selanjutnya ada tanggal 12 Januari. Nah, lalu membeli berapa lembar?
75.500. Harga per lembarnya belum diketahui. Dan ini dia. Nah, ini dibagi dengan jumlah biaya perolehan dibagi dengan jumlah lembarnya. Ketemulah harga per lembarnya. Ini kita lewati. Karena ini metode FIFO, first in first out, jadi tetap mengakui ya ini masih ada saldonya dengan harga 7.600. Nah, baru nanti saldo yang ini yang baru dilakukan pembelian dimasukkan. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, lalu yang ketiga ada tanggal 20 Januari melakukan pembelian juga sama. Nah, kita masukkan dengan langkah-langkah yang sama seperti tadi. Harga perolehan dibagi dengan jumlah lembar. Nah, ini juga sama seperti langkahnya tadi yang di atas diturunkan karena ini menggunakan metode FIFO. Nah, seperti ini teman-teman. Yang terakhir, kasus penjualan pada tanggal 6 Februari ya ini deh. 6 Februari kita ambil aja langsung datanya. Nah, kita masuk pada kolom penjualan. Sama caranya seperti tadi. Yaitu penjualan sebesar 158.950 lembar. Nah, ini kan nanti teman-teman bisa banget ini taruh sini dulu. Ini disimpan dulu. Nah, ini karena menggunakan metode FIFO, jadi yang digunakan adalah yang pertama dulu, yang paling atas yang dikeluarkan terlebih dahulu. Jadi ini terus karena bentar. 6 Februari. Nah, ini juga kita sisihkan angka tadi supaya lebih mempermudah perhitungan. Ini kan 100 nah, ini diganti ini. Nah, ini sisanya berapa? Sisanya masih kurang 109.100 lembar lagi. Kita kurangkan lagi dengan yang 75.000 tadi jumlah lembarnya. Nah, kita masukkan ke sini. Nah, ini kurangnya 33.600, kita ambilkan di saldo terakhir. Kita tulis ulang biasa saja 33.600. Nah, ini kalau di total jumlahnya 158.950. Boleh teman-teman cek juga ya. Ini harga per lembarnya menggunakan harga lembar yang sesuai. Nah, ini harga per lembarnya sekian, yang ini harga lembarnya segini, dan yang terakhir yang 7.640. Ini tinggal dikalikan. Kalau ini kan sudah dikalikan ini sudah dikalikan ini, dan yang ini dikalikan. Nah, sudah deh. Nah, ini seperti langkah tadi yang awal, ini dikurangi
Yang penjualan tinggal 61.650 dengan harga terakhir ini. Nah, ini dikali ini. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini kalau diperhatikan sama dengan yang di bawahnya, karena ini mesti pembelian. Jadinya ini ada 2 saldo. Dan begitu sampai terakhir 5 Agustus melakukan pembelian 32.000 lembar saham dengan biaya perolehan 237.632 Rp100 dan dibagi ketemu harga jumlah per lembarnya yaitu 7.426. Nah, ini saldonya 70.000 ditambah 102. Nah, ini ditambahkan juga. Lalu sama dengan PT Riki, sama seperti perhitungan tadi PT Savero yang dilakukan oleh PT Savero juga berlaku dengan perhitungan pada PT Riki, ya seperti tadi, cuman sesuai dengan data ini. Kalau ada pembelian berarti di kolom pembelian dan dicari dulu harga per lembarnya, baru dimasukkan ke saldo. Kalau penjualan, apabila penjualannya banyak seperti ini, perhitungannya bisa dihitung satu persatu karena ini first in first out, jadi harus yang dikeluarkan yang pertama dulu, yang pertama masuk yang dikeluarkan, baru kemudian jumlah sisanya dikurangkan, ini kurangnya berapa, baru dikurangi. Ya, caranya sama persis, jadi teman-teman silakan dilakukan perhitungan, itu caranya sama, dilakukannya sama, dan kita langsung ke kertas kerja E1 dan E3-nya. Nah, ini dia kolom-kolomnya. Ini ada kopnya PT Putri Salsabila surat-surat berharga tanggal 31 Desember 2018. Nah, ini ada emiten, ini kolomnya ada emiten, jumlah lembar, saldo 31 Desember 2017, transaksi, ada pembelian dan pelepasan, dan ada saldo 2018 serta dilakukan perhitungan nilai wajarnya. Ini didapat dari mana? PT Savero 102 ini didapat dari hasil jumlah ini tadi, penjumlahan saldo, dan ini juga sama PT Riki dari perhitungan total jumlah lembarnya. Nah, ini juga sama dari perhitungan ini. Nah, seperti ini teman-teman. Ini saldo 31 Desember didapat dari mana? Nah ini dia. PT Savero sebesar 876.280.000 dan PT Riki 615. Nah, untuk transaksi ini ada pembelian dan juga pelepasan atau penjualan. Didapat dari mana? Kita lihat pada perhitungan PT Savero. Totalnya pada bagian kolom pembelian jumlahnya 2.077.460.600 rupiah. Kita juga langsung bisa memasukkan dengan rumus seperti ini. Nah, ini juga sama pembelian PT Riki sekian. Nah, hasilnya. Lalu pelepasan juga sama, kita lihat di kolom penjualan sekian, dan juga di PT Riki di kolom penjualan juga. Nah, saldo 31 Desember ini diperoleh dari, ini ada rumusnya, kolom ke-6 merupakan hasil penjumlahan di kolom 3 ditambah kolom 4 dikurangi kolom 5. Nah, sama. Dan ini juga nilai wajar per lembarnya diperoleh dari mana? Kok bisa 8.400 dan 7.600? Didapat dari data ini tadi, catatan pada tanggal
31 Desember 2018 menyebutkan bahwa nilai wajar PT Riki 7.600 per lembarnya dan PT Safiro 8.400 per lembarnya. Nah, tinggal dimasukkan. Lalu ini juga ada rumusnya, kolom ke-8 ini atau jumlahnya, yaitu kolom kedua dikalikan per lembarnya ini. Nah, ini dia hasilnya. Sudah selesai kertas kerja penyusunan kertas kerja E1-nya, dan sekarang kita ke kertas kerja E3-nya. Kertas kerja ini disebutkan ini laba penjualan surat-surat berharga. Jadi kita fokus pada kolom-kolom penjualan saja. Pada tanggal 5 Januari, kita lihat dulu di perhitungan di PT Safiro yang terjadi penjualan ada tanggal berapa saja. Ini ada tanggal 5 Januari. Ini kita beri warna supaya lebih mudah ya teman-teman. Yang terjadi penjualan, lalu tanggal. Nah, kalau terjadi di tanggal yang sama, kita jumlahkan aja nih totalnya. Kalau ini kan karena kita menggunakan metode first in first out tadi, jadi di sini jadi beberapa bagian. Padahal ini tanggal 6 Februari ini kan hanya disebutkan di sini penjualan 158 lembar, 158.950 lembar. Nah, metode first in first out ininya jadi beberapa bagian. Nah, di kertas kerja E1 ini dijadikan satu lagi. Nah, ini ada rumusnya. Jadi kita terfokus pada jumlah lembar yang terjual pada tanggal 5 Januari sebesar 65.450, dan di tanggal 6 Februari ini kalau di total 158.950. Ini sesuai. Dan di tanggal 7 kalau dihitung sesuai tanggal ini terjadi penjualan 155.550 lembar. Nah, ini PT Safiro dan PT Riki juga sama saja. PT Riki terjadi tanggal 20 Agustus. Dan juga terjadi di tanggal 20 September. Nah, ini ya, 20 Agustus dan 20 September. Hasilnya ini, harga perolehan ini. Nah, harga perolehannya dari mana? Ini dari jumlah ini. Dari jumlah itu ditambahkan semua, dijumlahkan kayak seperti ini nih, dari tanggal 6 Februari seperti ini, ditambah ini. Nah, ketemu. Dan penerimaan kasnya ini dari mana? Penerimaan kasnya ini diambil dari penerimaan kas ini diambil dari ini dia teman-teman. Harga dikurangi brokerage fee atau komisinya. Jadi seperti ini. Pada tanggal 1 dikurangi brokerage fee ketemu sekian. Nah, ini lagi pada tanggal 6 Februari. Nah, ini dikurangi nih. Nah, hasilnya nanti ketemu. Dan laba atau ruginya ini merupakan selisih. Nah, untuk laba ruginya ini tadi terjadi kesalahan teknis. Nah, ini laba ruginya diambil dari penerimaan kas dikurangi harga perolehan. Jadi penerimaan kas yang didapat dan harga perolehannya ini sebesar berapa. Nah, ini kalau tanda kurung ini berarti terjadi kerugian, yaitu pada PT Safiro pada tanggal 5 Januari dan PT Riki pada tanggal 20 September ini terjadi kerugian. Dengan yang lainnya ini adalah laba yang didapatkan Rp6.142.533 dan seterusnya. Selesai deh teman-teman pengerjaan kertas kerja audit dan kertas kerja E3 surat-surat berharga yang di dalam sini adalah berupa saham. Nah, kita masuk ke data kasus 2. Kasus 2 ini berupa aktiva tetap ya teman-teman. Nah, ini sama data yang tadi saya masukkan ke sini. Jadi PT Salsabila mencatat beban depresiasi tahun 2018 sebesar 309 juta
Rp908.647. Nah, ini tambahan asetnya. Di kolom ini merupakan tambahan aset, dan di kolom selanjutnya ini adalah penjualan atau penghentian aset tetapnya. Dan ini adalah nilai tercatat aset tetap pada tanggal 31 Desember 2017. Dan ini ada tadi kebijakan akuntansi, ada metode dengan metode tarif depresiasi aset tetapnya menggunakan metode garis lurus. Di gedung ada mesin dan peralatan, ini tarifnya selama per tahun. Nah, kita langsung saja masuk ke dalam penyusunan kertas kerja F2-nya. Kertas kerja F2 ini adalah ikhtisar tambahan sebenarnya. Ikhtisar tambahan untuk mempermudah, kita kan ini masih keterangan-keterangan yang seperti ini ya. Nanti biar lebih mempermudah auditor karena ini sudah digolongkan ke dalam F2. Jadi F2 ini digunakan untuk menggolong-golongkan pembelian-pembelian ini. Nah, kita bedakan dulu, kayak ini sudah saya bedakan. Jadi ini tinggal ini pindahan saja dari data kasus kedua ini. Saya pindahkan ke kertas kerja F2 dengan dengan menjadikan ikhtisar tambahan tanggal 26 bulan Januari Februari Maret 2018 pembelian dan pemasangan mesin lift di kantor pusat. Nah, ini di kantor pusat, jadi ini masuknya ke aset gedung, dan juga di tanggal 24 yaitu desain dan konstruksi gedung pabrik, jadi masuknya di gedung. Nah, di mesin ini ada pembelian forklift 25 feet tipe X, dan juga ada tanggal 23 yaitu pembelian packaging mesin. Nah, ini termasuk ke dalam golongan mesin. Dan golongan kendaraan ada tanggal 28 yaitu pembelian 5 sepeda motor Hyper tipe 125, dan juga tanggal 25 bulan Agustus pembelian mobil merek Citra seri 2 tahun 2000. Ini ada, dan juga peralatan kantor tanggal 20 Juni pembelian 2 unit CPU server big data, dan juga tanggal 27 Agustus ini pembelian 4 AC Darian 2 PK. Nah, ini dimasukkan ke sini, hadiah perolehannya dimasukkan dan dijumlah supaya nanti mempermudah ya teman-teman. Jadi ini ikhtisar tambahan untuk mempermudah auditor dalam penggolongan jenis aktiva tetapnya. Lalu ada F3. F3 ini penghentian aktiva tetapnya. Jadi penghentian aktiva tetap ini didapat dari data ini. Didapat informasi penjualan atau penghentian aset tetap selama tahun 2018 di kertas kerja F3 sebagai berikut. Nah, ini ada tanggalnya. Ini ya bisa dilihat di mana? Di rumusnya. Ini saya tulis ulang aja. Ini saya delete dan tulis ulang saja. Tanggal 30. Nah, seperti ini. Tinggal kita tarik ke bawah, nanti datanya menyesuaikan. Nah, jenis aktifannya ini ada di data kasus juga 2. Stempel mesin, rumah dinas di Gunung Pati, mebel, dan 4 AC Adiwema dihentikan. Nah, ini ya sudah sesuai, dan harga perolehannya juga sama, didapat dari data kasus. Biaya perolehan ini teman-teman, nah, kita coba hilangkan dulu. Nah, tinggal kita tarik ke bawah. Nah, ini sudah sesuai. Akumulasi depresiasi juga sama, diambil dari sini juga. Data kasus, kita coba hilangkan semua. Ini. Kita tarik ke bawah. Dan nilai bukunya ini adalah nilai selisih dari akumulasi, harga perolehan dengan akumulasi depresiasi. Coba kita hapus dulu. Nah, nilai bukunya berapa, harga perolehan dikurangi akumulasi depresiasi, dan kita tarik ke bawah. Nah, ini keluar hasilnya. Lalu kas yang diterima ini juga tadi sudah ada di data kasus kedua. Itu berupa kas yang diterima. Ya, kita coba hapus ya teman-teman. Nah,
Kita ambil dari data kasus kedua dan kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Ini laba atau rugi yang didapatkan diperoleh dari rumus ini. Jadi, nilai bukunya dikurang kas yang diterima dikurangi dengan nilai bukunya. Ini kas yang diterima. Ya, angka cantik ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rp1.234.567. Dan coba kita hapus. Nanti, nah, kas yang diterima dikurangi nilai buku. Nah, ini kalau ada tanda minus ini berarti terjadi kerugian. Nah, ini terjadi kerugian sebesar pada mebel sebesar 43.210.000. Ini terjadi kerugian. Nah, selesai dia penyusunan kertas kerja F3-nya. Jadi sebenarnya nggak susah-susah banget, nggak terlalu ribet di penyusunan kertas kerja F2 dan F3. Lumayan ribet ini nanti adalah kertas kerja F4. Nah, ini dia. Kita dapat dari mana? Ini jenis aktiva tetapnya sama, bangunan, mesin, kendaraan, dan peralatan kantor. Ini depresiasi setahun penuh didapat dari data kasus 2. Ini dia. Nah, ini akumulasi depresiasi. Ini kan depresiasi setahun penuh didapat, pokoknya yang depresiasi setahun penuh ini didapat dari data kasus kedua yang nilai tercatat aset tetap tanggal 31 Desember 2017 di kertas kerja tahun sebelumnya. Nah, ini bangunan akumulasi depresiasinya sebesar 2 oh maaf, ini biaya perolehan ya teman-teman. Oh iya, ini kolom harga perolehan. Ini dimasukkan sini, maaf salah. Ini adalah harga perolehan yang dimasukkan. Jadi pada data kasus kedua yang dimasukkan adalah biaya perolehan ini tadi. Kita coba. Nah, ini dia. Lalu yang tambahan-tambahan ini dari mana? Tambahan-tambahan ini didapat dari data kertas kerja audit F2. Nah, ini dia. Ini totalnya, jadi kan ini beda-beda tanggal ya, jadi nggak bisa disatukan. Jadi harus tambahan, ada 2 kolom, berarti tambah lagi. Nah, ini coba F2 dan udah terus. Ini dia. Nah, penghentiannya dari mana? Dari kertas kerja F3. Nih, rumah dinas di Gunung Pati. Ini termasuk bangunan ya. Nah, ini termasuk ada penghentian. Ini ada juga yang nggak ada penghentiannya, berarti di kolom F3 ini tidak ada jenis aktiva yang termasuk ke dalam golongan mesin ataupun kendaraan. Nah, untuk tarifnya sendiri, yang depresiasi setahun penuh ini diambil dari data kasus kedua, yaitu ini kan 5 tahun, 5% per tahun. Ini sudah setahun penuh diakumulasi 24% tarifnya. Dan yang tambahan-tambahan seperti ini disesuaikan dengan tanggal dapatnya gitu ya, tanggal dapatnya sampai penghentiannya gitu. Jadi tambahan ini tarifnya tadi kan tambahannya tanggal berapa? 26 Maret dari dihitung sampai setahun sampai Desember berarti 9 bulan dibagi 12. Ini 12 itu setahun penuh jadi 12 dikalikan 5%. 5% itu dari ini yang setahun penuh 5% jadinya kalau 9 bulan tuh berapa gitu kan. Jadi 9 bulan dibagi 12 bulan dikalikan tarif setahun penuh, temunya adalah 3,75%. Begitu juga seterusnya. Ini tambahannya tanggal 27 September. 27 September. Nah, tambahannya lalu ada penghentiannya di sini. Pokoknya tarifnya penghitungannya seperti itu. Kalau nggak ada penghentian nggak usah dihitung. Dan ini tarif penghentiannya. Pokoknya
penghitungan tarifnya itu dari bulan berapa sampai Desember dibagi 12 karena setahun dikalikan tarif setahun penuhnya. Nah, ketemu ini dimasukkan. Ini jadinya mungkin dibulatkan ya teman-teman. Bulatkan jadi 3. Atau juga bisa seperti ini sih. Ini sama kok hasilnya nanti. Nah, ini dia. Nah, bagian penghentian ini, khusus di bagian penghentian, diberi tanda minus atau strip karena penghentian ya. Jadi ini nanti sebagai pengurang. Hasilnya sebagai pengurang. Nah, ini tinggal di zoom aja. Karena ini udah ada, kalau teman-teman manual, ini yang depresiasi setahun penuh dan kolom tambahan-tambahan ini ditambahkan. Dan di bagian penghentian ini dikurangkan. Jadi ini ditambah, dikurangkan dengan ini. Hasilnya ini. Begitu juga dengan mesin, dengan kendaraan, dan peralatan kantor ini yang lumayan banyak. Karena di F3 ini, stempel mesin, mebel, dan 4 AC Adiwema ini termasuk ke dalam peralatan kantor. Jadi termasuk penghentian ini tadi. Diperoleh dari mana? Ini ada harga perolehannya, sudah lengkap. Teman-teman tinggal memasukkan, ini juga sama. Kalau tambahan ini diambil dari kertas kerja F2-nya, kalau penghentian didapat dari kertas kerja F3. Nah, hasilnya ini 318.933 dikurangi 309.908.647 ini didapat dari mana? Didapat dari ini dia. Nah, bagian atas ini. Ini keterangannya tadi udah ada dan dikurangkan hasilnya 8.695.285. Nah, ini akumulasi jumlahnya, akumulasi depresiasi dan kreditnya beban depresiasi. Kita masuk ke dalam kertas kerja F1-nya. Kertas F1 ini ada jenis aktiva, harga perolehan, depresiasi, dan juga akumulasi depresiasi. Nah, ini saldo awalnya didapat dari mana? Dari data kasus 2, yaitu C25, dari sini. Nah, ini biaya perolehannya. Ya, biaya perolehan, kita masukkan. Dan tambahan-tambahan ini didapat dari kertas kerja F2 jumlahnya. Nah, ini kan udah dijumlah. Nah, kita masukkan ke dalam F1. Ini ada B26, kita cek kertas kerja audit dalam B26 sama, dan ini dimasukkan ke dalam mesin, ini ke kendaraan, dan seterusnya. Penghentian ini didapat dari mana? Dari kertas kerja F3 seperti yang sudah saya katakan tadi. Nah, ini F3 yang rumah dinas ini kan termasuk ke gedung, ke bangunan. Nah, ini dimasukkan ke sini. Nah, yang mesin dan kendaraan tadi kan di bagian F4 juga tidak ada ya penghentian, jadi di skip saja, di strip, dan ini adalah akumulasi penjumlahan ya dari kertas kerja ini F3 hasil dari penambahan harga perolehan stempel mesin, mebel, dan juga 4 AC Adiwema. Kita coba saja ini tambah ini tambah, nah hasilnya 45.970.750 rupiah. Dan saldo akhirnya ini tadi harga perolehan ditambah dengan tambahan dikurangi dengan penghentian. Nah, kita hilangkan dulu coba. Nah, ini ditambah tambahan dikurangi penghentian, ditarik garis lurus. Nah, seperti ini. Ini metodenya tadi 5%, 24%, 20%, 18% dengan metode garis lurus. Ini saldo awalnya dari mana? Dari sama data kasus. Ini bagian yang akumulasi depresiasi. Kalau yang sebelah sini tadi kan di harga perolehan, karena ini harga perolehan, dan ini akumulasi depresiasi.
Hitungnya dari mana? Dari data kasus kedua yang akumulasi depresiasi ini. Kita coba hilangkan. Langsung ditarik ke bawah. Nah, seperti ini. Ini tambahan kertas kerja F4-nya. Ini dia yang bagian sini. Kalau tambahan, di kolom tambahan ini berarti tambahannya adalah kertas kerja F4 yang ada tulisan depresiasi setahun penuh tambahan. Jadi ini adalah penjumlahan gitu ya, penjumlahan dari F4 ini yang bagian depresiasi setahun penuh dan juga tambahan-tambahan. Ini termasuk ke dalam kolom tambahan, dan penghentian ini dapat juga dari kertas kerja F4 dari perhitungan ininya tadi. Ini kan ada tanda minus, ini juga ada tanda minus. Nah, yang kalau tiga jenis kayak gini sama, tinggal dijumlahkan gitu ya, tinggal ditambah-tambahkan seperti ini. Di rumusnya ini tinggal ditambahkan di bagian kolom penghentian. Dan ini ada saldo akhirnya, didapat dari mana? Sama. Jadi tinggal dijumlahkan saja semuanya karena ini akumulasi depresiasi. Jumlahkan ini sama ini. Nah, karena ini udah menjadi pengurang, ini udah ada tanda minusnya, nanti otomatis di sini dia akan menjadi pengurang juga. Walaupun di bagian rumusnya ini adalah penjumlahan, tapi ini adalah sebagai pengurang. Intinya seperti itu. Intinya adalah saldo awal tambahan dikurangi penghentian. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini selesai untuk penyusunan kertas kerja F1-nya. Nah, sudah selesai semua. Nah, gimana perhitungan dari teman-teman semua? Gimana hasil kerjaan kalian semua? Saya harap teman-teman dapat menyerap ilmu dari video ini. Nah, kurang lebihnya dari saya dalam penyusunan kertas kerja audit dan perhitungannya. Kalau apabila ada kekurangan dan masih ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan sebagai tambahan, saya ingin mengucapkan tetap semangat menjalani kehidupan ini, tetap semangat menjalani hari-hari walaupun di tengah pandemi seperti ini, tetap semangat, tetap stay safe semuanya. Jadi biar imun kita juga terjaga, kita harus makan yang bergizi, minum yang cukup, dan istirahat yang cukup. Oke, tetap stay safe dan patuhi protokol kesehatan, kurangi mobilitas, tetap stay at home, dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.